Jaga kalung ini baik-baik seperti kau menjaga diri dan nyawamu sendiri, Aninia. Jangan kembali ke alam kita sebelum kau menemui tua gila dan menyerahkan kalung ini padanya. Berdasarkan penglihatanku melalui cermin sakti, aku melihat bahwa beberapa waktu lalu tua gila terlihat bersama pendekar 212 Biru Sableng. Mereka berada di satu kaki bukit di kawasan selatan. Tua gila kemungkinan besar menuju ke sebuah lembah disebut Lembah Akhirat, tak berapa jauh dari Telaga Gejang Mungkur. Sedang pendekar 212 tak jelas kemana tujuannya. Namun kuperkirakan dia tidak berada jauh dari kawasan telaga besar itu. Aninia, terima kalung ini. Pesan ratu saya dengar, perintah ratu akan saya lakukan, jawab Aninia. Lalu dia ulurkan kedua tangannya. Telapak tangan dikembangkan untuk menyambut kalung permata kejora itu. Namun tiba-tiba secara tidak terduga berkelebat satu bayangan hitam. Aninia terpelanting dan terkapan di bebatuan. Mangineng ikut terbanting lalu terguling sampai 2 tombak. Ratu Duyung keluarkan pekikan keras. Dengan cepat dia menarik pulang tangan kanannya yang berusaha siap menjatuhkan kalung permata kejora ke atas tangan Aninia. Lalu dengan satu gerakan kilat dia melesat ke belakang sambil tangan kirinya menghantam ke arah perapian. Kayu-kayu menyala yang menerangi tempat itu hancur berpelantingan. Serta-merta puncak bukit batu merah itu diselubungi kegelapan. Walau tubuh mereka terasa sakit tak karuan, jantung berdebar dan darah mengalir kacau, namun Mangineng dan Aninia cepat berdiri. 2 jari tangannya masing-masing diacungkan tepat-tepat ke depan. Ujung jari 2 gadis ini tampak memancarkan sinar biru. Melihat ini, Ratu Duyung cepat memberi isyarat agar 2 anak buahnya tidak melakukan serangan. Di dalam gelap sejenak, 9 langkah dari tempatnya berdiri, Ratu Duyung melihat sosok tinggi seorang perempuan tua berambut putih, bertopi berbentuk tanduk kerbau, mengenakan mantel hitam. Orang tua tadi kenal, siapa kau? Ratu Duyung menegur. Yang ditanya tidak segera menjawab. Rupanya dia masih terheran, mungkin juga bercampur kagum atau jengkel, karena tidak menyangka kemunculannya di bukit batu itu tidak diketahui oleh 3 orang gadis. Tapi mengapa gerakan kilatnya tadi tidak mampu merampas kalung permata kejora dari tangan gadis cantik berpakaian serba hitam itu? Diam-diam dia juga bertanya-tanya siapa adanya ketiga orang itu, karena dia hanya mendengar sebagian terakhir dari percakapan mereka, sedang perhatiannya tertuju penuh pada kalung permata kejora. Kalau tidak segera menjawab, jelas kau adalah seorang jahat yang hendak mencuri atau merampok barang milik orang lain, ujar Ratu Duyung dengan suara keras. Sosok orang bermantel dalam gelap maju selangkah. Keluar dari tenggorokannya keluar suara menggeram. Siapa diriku? Kau dan orang-orangmu tidak perlu tahu. Aku datang dengan satu maksud. Maksud berubah menjadi perintah. Serahkan kalung permata kejora padaku. Orang yang bicara julurkan tangan kanannya membuat gerakan meminta. Dia bukan lain adalah Sabainan Ranca. Ketika tadi dia menyusuri pantai dan dari kejauhan dia melihat nyala api di salah satu puncak bukit batu. Penuh rasa ingin tahu, nenek sakti dari Andalas ini segera mendekati bebukitan batu merah di tepi pantai untuk menyelidik. Si nenek terkejut besar ketika sampai di puncak bukit yang diterangi nyala perapian, bakal menemukan satu hal yang tidak pernah diduganya. Seorang gadis cantik berpakaian serba hitam yang dipanggil dengan sebutan Ratu Duyung tengah menyerahkan sebentuk kalung permata hijau yang pada seorang gadis yang duduk bersimpu di hadapannya. Keterkejutan ini adalah karena kalung itu dikenalnya bukan lain adalah kalung permata kejora yang selama ini lenyap tak diketahui di mana rimbanya. Ratu Duyung bergumam. Kau meminta barang yang bukan milikmu. Kau memerintahkan aku menyerahkan sesuatu yang bukan punyamu. Apa namanya ini? Rampok? Begal di malam hari? Terserah, kau mau menyebut apa. Tapi dengan baik-baik, kau masih muda belia. Masa depanmu masih panjang. Terlalu banyak kebahagiaan di dunia yang belum kau rasakan. Apa maksudmu? Bentak Ratu Duyung. Maksudku, kalau kau tidak segera menyerahkan kalung bermata hijau itu, maka umurmu hanya sampai malam ini. Selanjutnya, rohmu akan gentayangan, tak tahu juntrungan. Ratu Duyung tertawa panjang. Aninia yang tak sabar berseru, Ratu, biar aku membunuh tua bangka gila yang kesasar ini sekarang juga. Jadi dia seorang ratu rupanya. Ratu apa? Bujar Sabainan Ranca lalu balas tertawa lebih keras. Kalung ini bukan milikmu. Mengapa kau hendak merampasnya? Ratu Duyung bertanya dengan suara lantang. Diam-diam dia luruskan jari telunjuk tangan kirinya, sementara kalung permata kejora dipegangnya erat-erat dengan tangan kanan. Kau tahu apa soal kalung itu? Benda itu lenyap sejak bertahun-tahun. Aku pemiliknya. Jadi harus dikembalikan kepadaku. Siapa percaya pada cerita bohongmu? Aku tahu sekali riwayat kalung ini. Gadis setan, kau tahu apa riwayat kalung itu? Hardik Sabainan Ranca. Nenek gila, balas Ratu Duyung. Kalung ini adalah milik seorang sahabatku bernama Tua Gila. Kepadanya lah aku akan mengembalikannya, bukan padamu. Monyet tua kesasar dan termakan harta orang lain.
Marahlah Sabainan Ranca mendengar ucapan caci maki Ratu Duyung itu. Dia angkat tangan kanannya lalu laksana kilat lepaskan pukulan kipas neraka ke arah Ratu Duyung. Satu sinar merah melesat di depan lalu mengembang berbentuk kipas. "Ratu, awas!" teriak Mangini dan Anania. Dua gadis anak buah Ratu Duyung segera angkat tangan kanan masing-masing. Ratu Duyung tak tinggal diam. Tiga larik sinar biru menderu menghantam Sabainan Ranca dengan dari tiga jurusan. Inilah ilmu kesaktian Ratu Duyung yang hebat yang dimiliki oleh Ratu Duyung dan anak buahnya. Jangankan tubuh manusia, tembok, batu setebal apapun akan jebol dan hancur berantakan dilanda sinar biru itu. Sabainan Ranca yang tidak tahu siapa adanya Ratu Duyung dan juga tidak pernah mendengar kehebatan ilmu ratu dari alam gaib ini, walaupun kaget dapatkan dirinya dihantam serangan dari tiga jurusan, namun tidak menarik serangannya. Dia melompat sambil menambah dengan kekuatan tenaga dalam. Pukulan sakti kipas neraka yang dilepasnya bersibak ke kiri dan ke kanan. Namun baru saja sinar pukulan maut ini menebar membentuk kipas untuk menghantam tiga lawan sekaligus. Bersamaan dengan itu tiga larik sinar biru melaprak, dentuman keras mengguncang. Bukit batu merah bergetar hebat. Dua nyala api tampak di lamping bukit batu yang merah yang terkena ciprakan pukulan kipas neraka. Sebelum pukulan sakti ini terbelah-belah dan sinar berantakan, Sabainan Ranca sendiri tampak jatuh berlutut. Tubuhnya bergetar keras, wajah putihnya yang tua keriputan tampak pucat seolah tak berdarah. Sadar kalau dia tidak menderita cedera apa-apa, si nenek cepat bangkit berdiri. Saat itu di sebelah kiri Anania tampak mencoba bangun terbungkuk-bungkuk. Namun gadis ini kembali roboh. Waktu terjadi bentrokan pukulan sakti tadi, dia berada paling dekat dengan Sabainan Ranca hingga hantaman kekuatan lawan mendera tubuhnya paling telak. Darah tampak mengucur dari mulutnya. Untuk beberapa lamanya, gadis ini terkapar di atas batu tanpa bisa berkutik. Agaknya nyawa tidak tertolong lagi. Di sebelahnya, Mangini mengerang panjang. Walau darah juga keluar dari mulutnya, namun lukanya tidak seberapa parah. Gadis ini masih mampu bangkit dan kumpulkan kekuatan. Kekuatan tangannya diangkat, tanda dia hendak menyerang kembali. 7 langkah di hadapan Sabainan Ranca, Ratu Duyung tersandar ke dinding batu. Mukanya tampak pucat pasi. Dadanya berdebar kencang dan urat-urat besar di lehernya yang jenjang bergerak turun naik. "Perempuan tua, kenapa kau menjatuhkan tangan jahat terhadap kami?" ujar Ratu Duyung. Kau masih bisa bicara. Kukira sudah menemui ajal. Ini terima bagianmu sekali lagi," kata Sabainan Ranca. Lalu untuk kedua kalinya, si nenek lancarkan pukulan sakti kipas neraka. "Ratu, awas! Lekas menyingkir!" Yang berteriak adalah Mangini. Sambil lepaskan dua serangan sinar biru, gadis ini melompat ke tengah kalangan pertempuran karena menyangka pembinanya dalam keadaan cedera dan tidak berdaya. Maka gadis ini melesat menghalangi arus serangan sinar merah pukulan lawan. Maksud baik hendak menolong sang ratu hanya mengantarkannya ke alam kematian. Tubuhnya mencelat 3 tombak ke udara, jatuh di bebatuan mengepulkan asap. Sekujur badannya laksana dibakar matang. Mengerikan. Ketika sinar merah lawan terpancar dihantam 2 larik sinar biru yang dilepaskan Mangini, Ratu Duyung acungkan 3 jari dari 3 jari tangan kanannya. Kali ini yang melesat keluar dari tangan sang ratu bukan cuma 1 larik sinar biru, tapi 3 sekaligus. Sabainan Ranca kertakan rahang. Daya lesat 3 sinar maut yang begitu cepat tidak memungkinkan baginya untuk balas menghantam lagi dengan pukulan sakti kipas neraka, membuat si nenek terpaksa melompat ke udara. Gerakannya cepat laksana kilat, menyelamatkan dirinya dari tembusan 2 larik serangan sinar biru. Namun sinar ketiga sampai memapas tipis di bahu kanannya. Sabainan Ranca terpekik, bahu kanannya mengepul akan asap. Mantel sakti hitam yang dikenakannya tampak berlubang hangus seolah terbakar. Si nenek hampir tidak percaya pada apa yang dilihatnya. Mantel sakti yang begitu hebat masih bisa ditembus pukulan sakti lawan. Masih untung hanya jubah hitamnya yang terletak di sebelah bawah mantel saja yang ikut robek, sedang daging atau kulit tubuhnya tidak mengalami cedera. "Aku yakin gadis ini sudah cedera akibat hantaman pertamaku tadi. Kalau tidak, segera ku habisi. Bukan saja aku yang bakal celaka, tapi kalung itu tak bisa kumiliki." Memikir sampai di situ, Sabainan Ranca segera tanggalkan mantel saktinya. Dia mengandalkan mantelnya. Pasti mantel itu merupakan satu senjata yang sangat diandalkannya, pikir Ratu Duyung. Dia cepat angkat tangan kiri sedang tangan kanan diselipkan ke pinggang di mana tersimpan cermin sakti. Namun Sabainan Ranca menggebrak lebih dahulu. "Kau tak mau menyerahkan apa yang aku minta. Terima kematianmu, gadis keras kepala." Mantel hitam dikebutkan ke arah Ratu Duyung. Ratu Duyung berseru kaget ketika di depannya menderu suara keras laksana air bah menggemuruh disertai tiupan angin luar biasa kencangnya. Sekujur tubuhnya terasa ngilu, jalan darahnya seperti menyungsang. Di lain kejap tubuhnya mencelat pental. Karena di belakangnya menghadang dinding batu merah, maka tak ampun lagi Ratu Duyung mencelat menghantam dinding batu. Demikian kerasnya hingga ada bagian batu yang melesat ke dalam. Perlahan-lahan sosok Ratu Duyung terkulai, dari mulut dan hidungnya mengucur darah. Dalam keadaan seperti itu, tangan kanannya masih menggenggam kalung permata kejora. Sabainan Ranca tertawa mengekeh.
Kalau saja kau tidak keras kepala, mau menyerahkan kalung yang kuminta, niscaya kau tidak akan menemui ajal mengenaskan begini rupa. Si nenek melangkah mendekati Ratu Duyung yang berusaha bertahan agar tidak roboh dan pingsan. Ketika dia hendak membungkuk mengambil karung permata kejora dari tangan Ratu Duyung, tiba-tiba ada 12 larik sinar hitam menghantam ke arahnya, membuat si nenek terpaksa melompat mundur selamatkan diri dan terpekik kaget. Pada dinding batu merah di sebelah kiri kelihatan 12 lubang kecil hitam sebesar ujung ibu jari dan mengepulkan asap berbau aneh. Kurang ajar, siapa berani main gila terhadapku? Teriak Sabai dan Rancak marah sekali. Di lain saat, sosok tubuh tinggi besar berdiri dalam gelap antara dari Ratu Duyung yang terkulai lemas bersandar di dinding batu merah. Karena membelakanginya, Ratu Duyung tidak dapat melihat siapa adanya manusia tinggi besar berambut seperti ijuk yang tegak di depannya. Siapa orang ini? Pada punggung kanannya, kulihat ada lubang besar. Aneh, ada manusia bisa hidup dengan lubang sebesar itu pada tubuhnya. Tiba-tiba, Ratu Duyung sadar akan keadaan dirinya. Bahaya besar. Nenek bertopi tinggi yang tidak dikenalnya jelas belum lenyap. Tadinya dia berniat mengeluarkan cermin sakti untuk membalas, namun saat itu dirinya telah menderita luka dalam yang cukup parah. Keparahan ini ditambah pula akibat cedera bentrokan dengan Bunga alias Suci tempo hari. Sakit hati rasanya harus menerima kekalahan ini. Tapi jika dia membodohku, kalung permata kejora tidak bisa diselamatkan. Apa yang harus kulakukan? Ratu Duyung memandangi lelaki tinggi besar di hadapannya. Tiba-tiba didengarnya bentakan nenek berwajah putih keriput itu. Hantu balap anak, kau lagi rupanya, Kau benar-benar mencari mati, berani mengikutiku. Kau juga berlaku kurang ajar, mencampuri urusanku. Si tinggi besar menegus. Terus terang, aku belum puas dengan keteranganmu di tengah laut tempo hari. Aku punya firasat, sebenarnya kau memang ada hubungan tertentu dengan Sultan Alam Raja di Bumi. Mengapa kau tidak mau mengaku dan berterus terang? Pertanyaannya sudah basi, masih saja kau ulang-ulang. Menyingkir dari hadapanku sebelum aku muak melihat tampangmu yang jauh lebih buruk dari hantu rimba berantara. Si tinggi besar berambut ijuk yang pada wajahnya ada 12 lubang hitam tertawa bergelak-gelak. Sementara itu, Ratu Duyung yang mendengar percakapan kedua orang di depannya itu diam-diam kini mengetahui kalau mereka saling berseteru satu sama lain. Entah bagaimana mendadak saja selintas pikiran muncul dalam benak Ratu Duyung. Kalau aku sampai mati di tangan perempuan tua itu, aku tidak akan membiarkannya mengambil kalung milik tua gila ini. Lebih baik kalung ini sirna dan tidak jadi milik siapa-siapa. Lalu, tanpa berpikir panjang lagi, Ratu Duyung masukkan kalung permata kejora ke dalam lubang besar di punggung kanan orang di hadapannya. Hantu balak anam yang sudah mati rasa di bagian tubuh yang cacat itu sama sekali tidak tahu dan tidak merasa ada sebuah benda masuk ke dalam tubuhnya dan menyangsang di dekat tulang belikatnya yang patah. Sabai dan Rancak sendiri tidak melihat apa yang dilakukan oleh Ratu Duyung yang karena terhalang oleh sosok tubuh hantu balak anam yang tinggi besar. Apalagi tempat itu walaupun terbuka cukup gelap, walau sudah merasa agak lega karena apapun yang bakal terjadi, kalung permata kejora telah diselamatkan. Namun kini Ratu Duyung yang menjadi bingung sendiri. Celaka, bagaimana aku harus memberitahu pada orang yang aku tidak kenal ini bahwa kalung tersebut adalah milik tua gila dan harus diserahkan pada kaki itu? Ratu Duyung tak sempat berpikir lebih panjang karena saat itu perang mulut antara hantu balak anam dan Sabai dan Rancak kembali terjadi. Sabai, kalau kau tetap tidak mau mengaku, kalau kau akan menyesal sendiri. Kau tahu para tokoh silat golongan putih di Pulau Andalas diam-diam menaruh curiga padamu. Begitu, apa yang mereka curigakan? Paling tidak kau punya andil atas segala kerusuhan yang terjadi di rimba persilatan pulau itu. Fitnah kecil, pasti kau yang menyebarkan. Kau mau menyebut sebagai fitnah atau apa terserah. Tapi barusan aku melihat sendiri kau membunuh 2 gadis tidak berdosa secara keji. Kau juga hendak membunuh gadis berjubah hitam yang saat ini tegak di belakangku. Lebih dari itu, kau hendak merampas sebuah benda miliknya. Setan alas, kau tahu apa urusanku? Benda itu adalah milikku. Apa salah kalau aku memintanya? Dia tidak mau menyerahkan. Makanya aku memaksa. Dia dan 2 gadis temannya itu keras kepala terpaksa kuhantam. Katakan, apa sangkut pautmu dengan 3 gadis ini? Kaki tangannya? Atau mungkin kau hendak mereka? Hantu balak anam tampak tidak berubah wajahnya dikatai seperti itu. Sebaliknya, Ratu Duyung jadi naik pitan dan memaki. Tua bangga gila, ternyata bukan cuma hatimu yang keji, mulutmu juga busuk. Gadis setan, diam! Bentak Sabai dan Rancak. Kau harus bersyukur, kematianmu tertunda beberapa jam. Secepatnya, aku menyingkirkan setan hitam ini. Giliranmu akan tiba untuk menerima kematian. Sabai, kau belum lama menginjakkan kaki di tanah Jawa ini. Pengalamanmu di sini hanya sesempit jalan pikiranmu. Kau tidak tahu siapa adanya gadis ini? Aku mendengar 2 gadis lainnya memanggilnya Ratu. Ratu apa? Hantu balak palingkan kepalanya ke belakang.
Tersilaplah darah Ratu Duyung melihat keangkeran manusia yang alisnya panjang menyatu ini. Kita memang baru sekali ini ketemu. Namamu sudah lama ku dengar. Aku yakin kau adalah Ratu Duyung, penguasa alam gaib kawasan samudera. Terima kasih, kau mengenali diriku. Sayang kita bertemu pada saat yang kurang menyenangkan. Namun demikian ada satu hal yang perlu aku beritahu padamu. Aku barusan... Maksud Ratu Duyung hendak memberitahu bahwa dia telah memasukkan kalung ke dalam tubuh hantu Balak Anam melalui lubang besar bekas luka di punggungnya. Tapi tidak terlaksana karena saat itu Sabainan Ranca telah melompat ke depan seraya mengebutkan mantel saktinya ke arah lelaki tinggi besar berusia 78 tahun itu. Hantu Balak Anam yang sebelumnya telah melihat kehebatan mantel milik si nenek cepat menyingkir. Dari samping, dia palingkan kepalanya ke arah lawan. 12 sinar hitam menderu. Angin laksana badai menggelam keluar dari mantel sakti menghantam lamping batu di atas Ratu Duyung. Bukit batu itu hancur berantakan, mengeluarkan suara bergemuruh. Kepingan batu dan debu berbelantingan. Sebagian besar seolah mengguyur Ratu Duyung. Sabainan Ranca cepat balikkan diri ke arah hantu Balak Anam. Mantel di tangannya dipukulkan ke depan. 12 sinar hitam panas yang keluar dari 12 lubang hitam di muka hantu Balak Anam keluarkan suara meletup dan buyar berantakan. Hantu Balak Anam sendiri tampak terhuyung. Dia masih untung sempat jatuhkan diri. Kalau tidak, tubuhnya pasti akan hancur dilanda angin sakti yang keluar dari mantel sakti. Untuk kedua kalinya, salah satu bagian bukit batu merah hancur berkeping-keping. Pecahan batu dan debu menutupi pandangan. Ketika batu dan debu luruh ke permukaan bukit dan keadaan menjadi terang, Sabainan Ranca melompat ke arah jatuhnya hantu Balak Anam. Tapi orang itu tidak ada lagi di situ. Tampang si nenek tampak berubah ketika dia dapatkan 3 buah lubang berasap di mantel saktinya. Ternyata 3 dari 12 jalur kematian, yaitu 12 sinar hitam serangan yang dilancarkan hantu Balak Anam, sempat menjebol mantel hitam di 3 bagian. Janam! Rutuk si nenek. Dia berpaling ke arah Ratu Duyung. Keparahannya kini dilampiaskannya pada sang ratu. Mantel saktinya diangkat tinggi-tinggi. Dari jarak 12 langkah, dia siap untuk menggebuk lawan yang terkulai terduduk di permukaan batu bukit dalam keadaan tak berdaya itu. Lekas serahkan kalung itu, hardik Sabainan Ranca. Ratu Duyung meludah ke tanah. Ludahnya bercampur darah. Dari mulutnya keluar suara tawa. Tangan kanannya bergerak ke pinggang. Si nenek menyangka gadis itu hendak mengeluarkan barang yang dimintanya. Ternyata tampak tergenggam di tangan sang Ratu Duyung adalah sebuah cermin bulat. Gadis setan, sebelum mampus, apakah kau hendak berdandan lebih dahulu? Ratu Duyung menyeringai. Sabainan Ranca turunkan tangan kanannya memegang mantel sakti. Kehebatan mantel ini sudah kau ketahui. Mengapa sekarang tidak menjajal mutiara setan? Memikir begitu, si nenek keruk kantong kain yang tergantung di pinggang pakaian hitamnya. Sebutir mutiara setan dijepit di antara ibu jari dan telunjuk tangan kirinya. Selagi masih hidup, kau tak mau menyerahkan kalung permata kejora, tidak jadi apa. Aku tidak keberatan mengambilnya setelah kau jadi mayat. Tangan kiri Sabainan Ranca bergerak. Mutiara setan yang berwarna hitam itu menderu dahsyat mengarah ke kening Ratu Duyung. Di saat bersamaan, Ratu Duyung gerakan cermin saktinya. Selarik sinar putih yang sangat menyilaukan berkiblat ke arah mata Sabainan Ranca. Si nenek keluarkan jeritan keras ketika dia tiba-tiba merasakan seolah buta akibat kesilauan. Cepat dia melompat sambil usap sepasang matanya. Sesaat kemudian dia bisa melihat kembali. Namun untuk beberapa lamanya penglihatannya tidak bisa jelas walau dia telah mengerahkan tenaga dalam ke arah kedua matanya. Meskipun Ratu Duyung bisa membuat sepasang mata lawan cedera walau hanya sementara, namun kiblatan cermin saktinya tadi tidak sanggup meluruhkan mutiara setan yang menyambar ke arahnya. Sejengkal lagi senjata rahasia milik Datuk Raja Tinggi Raja di Langit yang dilemparkan Sabainan Ranca itu menembus keningnya dan mengirimnya ke akhirat. Tiba-tiba sebuah benda panjang memapas di depan hidung sang ratu. Mutiara setan menjerat mental. Namun benda yang menapas patah di bagian ujungnya. Ratu Duyung tidak tahu pasti apa yang terjadi. Saat itu dia hanya melihat ada satu bayangan berkelebat dan dia mencium bau pesing. Ratu Duyung yang tidak mengetahui siapa yang memanggul dan melarikan dirinya. Mula-mula dia juga tidak mengetahui apakah yang melarikannya saat itu seorang lelaki atau seorang perempuan. Dia mencoba menggerakkan tubuhnya walau dirinya tidak ditotok, tapi adalah aneh. Di atas bahu orang yang melarikannya, dia tidak sanggup bergerak. Seperti diketahui, tingkat kepandaian dan ilmu kesaktian Ratu Duyung tinggi sekali. Namun kalau dia tidak sanggup membebaskan diri, padahal dia tidak ditotok, maka dapat dibayangkan bagaimana tingginya kepandaian orang yang saat itu memanggul dan membawanya lari. Ratu Duyung memperhatikan lagi. Dia tidak bisa melihat muka orang, tapi dapat melihat bagian atas kepalanya. Dalam gelapnya malam, dia melihat ada 5 tusuk konde terbuat dari perak menancap di atas kepala orang itu. Aneh, orang ini memiliki rambut putih jarang. Bagaimana 5 tusuk konde itu bisa menancap di kepalanya? Ratu Duyung coba memperhatikan lebih seksama. Astaga!
Gadis ini terkejut. Ternyata 5 tusuk konde itu bukan disisipkan di rambut, tapi langsung ditusukkan ke kulit kepalanya dan langsung menancap ke batok kepalanya. Rasanya aku pernah melihat orang seperti ini sebelumnya. Ratu Duyung berusaha mengingat. Tiba-tiba meledak suaranya. Tuhan penolongku, aku berterima kasih padamu. Bukankah kau adalah nenek sakti dari Gunung Gede yang dipanggil dengan nama Sinto Gendeng, guru pendekar 212 Biru Sableng? Anak setan, akhirnya kau mengenali diriku juga. Orang yang melarikan Ratu Duyung hentikan larinya, lalu enak saja tubuh si gadis dicampakkannya ke tanah. Nek, barusan saja kau menolongku. Sekarang mengapa tiba-tiba melemparkanku begitu saja? Ujar Ratu Duyung seraya bangkit sambil pegangi dadanya yang berdejut sakit. Anak setan, siapa yang menolongmu? Sosok tubuh tinggi hitam bungkuk dan bau pesing di hadapannya membedak. Bagaimana ini? Nek, kau betul Sinto Gendeng, guru sahabatku, pendekar 212 Biru Sableng, betul kan? Jadi anak setan satu ini adalah sahabatmu? Betul, aku tidak dusta, jawab Ratu Duyung. Kalau dia sahabatmu, kau tentu tahu di mana dia berada sekarang. Aku tidak tahu pasti, tapi ada petunjuk bahwa dia berada di kawasan selatan, tak jauh dari Telaga Gajah Munggur. Betul katamu, dia sahabatmu. Aku tidak berdusta, Nek. Kalau begitu, mengapa kau celakai dirinya? Terkejutlah Ratu Duyung mendengar ucapan orang di depannya. Seorang nenek bungkuk mengenakan pakaian lusuh dan kain panjang ketinggian yang menebar bau pesing. Aku tidak mengerti maksudmu, Nek. Kau bermain lidah. Aku si tua bangka Sinto Gendeng ini. Apa kau kira bisa ditipu? Aku tidak menipumu. Aku benar-benar tidak tahu apa maksud ucapanmu tadi. Kalau saja kau mau menjelaskan. Kau minta penjelasan. Aku akan katakan. Bukankah karena ulahmu mengajak muridku berzinah sampai dia kini menderita lumpuh ilmu, lumpuh kesaktian? Kau sembuh dan bebas dari kutukan jahanam itu, tapi muridku ketiban celaka malapetaka. Ayo, apa jawabmu? Kutampar mulutmu sampai pencong. Kalau kau berani berdusta. Ratu Duyung merasakan dadanya yang sejak tadi menyedut sakit kini malah menyesak. Jantungnya berdebar keras dan aliran darahnya seperti tidak keluar. Nenek Sinto Gendeng, kau tentu telah menerima kabar yang salah. Kabar yang salah? Siapa yang salah? Bentak Sinto Gendeng. Nek, izinkan aku memberi keterangan. Bicaralah. Tapi jika keteranganmu palsu dan bicaramu bohong, ku besat mulutmu atas bawah. Ratu Duyung merasa mukanya menjadi merah karena jengah mendengar ucapan si nenek yang dianggapnya sangat keterlaluan itu. Tapi apa mau dikata, dia harus bersabar diri. Apalagi yang dihadapinya adalah seorang nenek sakti berpikiran aneh, dan lebih dari itu adalah guru pemuda yang diam-diam dicintainya. Waktu kami meninggalkan Pangandaran, aku yakin kau sebagai gurunya mengizinkan kepergian kami berdua. Menurut Viro, dia juga telah menceritakan hal yang menyangkut kutukan yang menimpa diriku dan belasan anak buahku. Saat itu, aku merasa bahwa kau ikut merestui. Mungkin sekarang aku baru menyadari bahwa aku salah. Teruskan saja keteranganmu. Jangan berhenti. Kalau aku tidak menyuruh. Tanganku sudah gatal hendak menjambat rambut dan menampar mukamu. Aku membawa muridmu ke sebuah puri di tempat kediamanku. Puri itulah tempat yang telah ditentukan untuk dapat memusnahkan kutukan. Kami memang bersatu badan, namun kami belum sempat melakukan sesuatu. Kurasa kuasa Tuhan tiba-tiba membuat kutukan musnah. Aku dan anak buahku bebas dari kutukan. Tapi akibatnya muridku yang celaka. Nenek Sinto Gendeng, kalau aku tahu bahwa akibat itu akan terjadi dengan diri muridmu, aku tidak akan pernah melakukannya. Aku memilih lebih baik tetap berada dalam sumpah kutukan. Itu bicaramu sekarang. Aku bersumpah, Nek, aku tidak punya maksud buruk terhadap Viro. Kami tidak sampai melakukan persinahan. Mana aku percaya? Soalnya aku tidak melihat, juga tidak mengintip. Kalian berdua yang punya kerjaan, muridku yang menderita. Kalau itu memang kesalahan berat, aku siap menerima hukuman. Terserah kamu melakukan apa terhadapku. Aku tidak mungkin melakukan kejahatan terhadap muridmu. Aku tidak akan pernah culas terhadapnya. Aku tidak mungkin melakukan semua itu terhadap dia yang aku... Ayo, teruskan ucapanmu. Mengapa diputus? Bentak Sinto Gendeng. Aku mencintai muridmu, Nek. Suara Ratu Duyung yang perlahan sekali tapi bergema dalam sampai ke lubuk hati nenek sakti dari Gunung Gede. Mula-mula si nenek mengelitkan keningnya lalu menyeringai, namun wajahnya tampak berubah. Untuk beberapa lamanya mulutnya terkencing. Dia memandang ke arah kegelapan. Di saat itu mereka berada di sebuah hutan kecil jauh di belakang Bukit Batu Merah. Pepohonan yang menghitam di kegelapan malam seolah berubah menjadi sosok manusia di mata Sinto Gendeng. Setiap melihat wajah manusia itu, dia melihat semuanya memiliki wajah yang sama. Yang dilihatnya adalah wajah Sukatandika alias tua gila. Kau mencintai muridku? Tiba-tiba Sinto Gendeng ajukan pertanyaan tanpa memandang pada Ratu Duyung. Sebelum sang ratu menjawab, si nenek sudah membuka mulutnya kembali. Cinta gila. Siapa percaya cinta akan celaka?
Nek, mengapa tega-teganya kau berkata begitu? Aku jauh lebih tua darimu, anak setan. Aku sudah makan asam garam dunia. Aku lebih banyak tahu darimu. Ini bukan soal tega atau tidak tega. Kau tahu apa mengenai cinta? Cinta membuat banyak manusia celaka dunia akhirat. Buktinya, aku sudah merasakan. Kini muridku juga kena getahnya. Cinta, setan betul. Tahu orang sedang marah, Ratu Duyung memilih bersikap diam. Tapi lama-lama hatinya tidak tahan. Dia berkata, Kalau cinta memang membuat manusia celaka dunia akhirat, aku sendiri merasa bahagia dalam celaka itu. Karena yang kucintai adalah muridmu sendiri. Kalau semua itu menyakitkanmu, aku mohon ampun pada Tuhan dan minta maaf padamu. Anak setan, jangan kau berpandai-pandai. Jangan kau berpandai-pandai bicara padaku. Berani-beraninya kau menyebut nama Tuhan. Aku Sinto Gendeng. tuding. Aku. Sinto Gendeng tudingkan tongkat kayu bututnya yang patah di bagian ujung. Akibat dipergunakan menangkis mutiara setan tadi, Sinto Gendeng tidak meneruskan ucapannya. Memandang ke arah barisan pepohonan, dia kembali melihat sosok dan wajah tua gila kekasihnya di masa muda. Lalu sayup-sayup seperti ada suara yang masuk ke liang telinganya. Sinto, masa bercintamu sudah habis dimakan usia. Masa lalu hanyalah kenangan. Masa sekarang kenyataan dan masa depan adalah tantangan. Si nenek ulurkan tangannya memegangi leher, Terasa seperti tercekat. Gila, apa yang tengah terjadi dengan diriku? kata si nenek dalam hati. Perlahan dia berpaling pada Ratu Duyung yang duduk bersimpuh di tanah dengan kepala tertunduk seperti seorang pesakitan yang siap menjalankan hukuman pancung. Tak! Ratu Duyung terkejut dan angkat kepalanya. Ternyata si nenek sengaja mematahkan ujung tongkat bututnya. Patahan sepanjang setengah jari kelingking disodorkannya ke muka Ratu Duyung. Kau kunyah kayu ini sampai lidahmu merasa pahit. Ratu Duyung memandang pulang balik dari wajah si nenek ke patahan tongkat kayu yang disodorkan ke mukanya. Nek, aku anak setan. Bukankah kau terluka parah dari dalam akibat serangan Dajjal kesasar itu? Nah, kau tunggu apa lagi? Kunyah potongan kayu ini sampai ada rasa pahit dalam mulutmu. Apakah ini semacam obat, anak setan? Lain kali jangan harap aku akan mau menolongmu lagi. Ratu Duyung keluarkan suara tercekik ketika potongan kayu tongkat dilemparkan Sinto Gendeng hingga melesat masuk ke dalam mulutnya. Anak setan, lakukan saja apa yang kau katakan. Sekarang aku harus pergi. Karena menyadari kau adalah seorang ratu dan aku seorang rakyat jelata dalam bentuk nenek keropos muka. Ada patutnya aku memberi penghormatan padamu sebelum pergi. Habis berkata begitu, Sinto Gendeng bungkuk ke tubuhnya yang memang sudah bungkuk, sambil lalu tertawa cekikikan. Dia berkelebat tinggalkan tempat itu. Karena ada rasa jijik semula, Ratu Duyung hendak memuntahkan potongan tongkat dalam mulutnya. Namun anehnya, mendadak mulutnya terasa manis. Nenek itu mengatakan ada rasa pahit. Yang kurasakan justru sebaliknya. Tapi aku masih belum mengunyah. Bagaimana nih? Apakah aku harus melakukan apa yang dikatakannya? Sambil berpikir, sang ratu mengunyah perlahan. Semakin dikunyah semakin manis terasa mulutnya. Dia mulai merasa keluh dan capek mengunyah. Sampai puluhan bahkan ratusan kali kayu yang dikunyah masih terasa manis. Sampai tenggal seluruh gigi di mulutku dan sampai hancur kayu ini, rasanya tidak akan ada rasa pahit. Ratu Duyung mulai merasa was-was. Tapi tiba-tiba kunyahannya terhenti. Aku merasa ludahku memahit. Ratu Duyung lalu mengunyah kembali. Benar saja, semakin dia meneruskan mengunyah, semakin kentara rasa pahit itu. Bersamaan dengan itu, ada rasa hangat menjarari urat-urat dalam tubuhnya. Aliran darahnya yang tadi terasa seperti kacau, kini perlahan-lahan teratur kembali. Lalu, sakit di dadanya perlahan-lahan sirna lenyap. Ratu Duyung bangkit berdiri. Seperti ada satu kekuatan baru kini berakar dalam tubuhnya. Padahal sebelumnya akibat hantaman mantel sakti Sabainan Ranca, bukan saja dia menderita luka dalam yang parah, berdiri pun dia rasanya tak sanggup. Nenek itu, desis Ratu Duyung. Ternyata dia tidak menolongku. Aku berhutang besar padanya. Bagaimana aku harus membalas sementara dia merasa aku telah mencelakai muridnya? Wiro, di mana kau berada saat ini? Aku harus menemuimu. Aku harus menceritakan semua ini padamu. Ratu Duyung angkat cermin saktinya, namun dia tidak melihat apa-apa karena air matanya jatuh membasahi permukaan cermin. Di salah satu sudut teluk Parangkritis yang sepi, pemuda berpakaian hitam duduk sendirian, seolah sengaja mengucilkan diri. Padahal di teluk saat itu tengah berlangsung upacara besar taburan bunga yang diselenggarakan oleh keraton. Ratusan orang bertebaran di sepanjang teluk menyaksikan keramaian yang hanya terjadi sekali dalam setahun itu. Rakyat bukan saja mengikuti jalannya upacara dari tepian teluk, tetapi banyak juga yang langsung mengunyah dan langsung mengayuh perahu ke tengah laut. Sahabat muda, pesta keramaian ada di sana. Mengapa kau justru menyaksikan? Bersunyi diri dari jauh di tempat ini. Satu suara menegur. Pemuda yang berpakaian hitam tersentak kaget. Cepat dia palingkan kepala. Dia melihat seorang pemuda berambut gondrong berpakaian serba hitam seperti keadaannya, tegak sambil memandang menyeringai padanya. Rambut gondrong. Rambutku gondrong. Rambutmu gondrong. Rambutku gondrong. Pakaianmu hitam.
pakaianku juga hitam. Bukankah itu satu tanda persahabatan? Pemuda pertama kembali berucap. Pemuda yang ditegur pandangi wajah orang di sebelah penuh selidik. Yang dipandang walau tidak memperhatikan berkata, kau memandangku penuh curiga. Itu bukan satu tanda persahabatan. Pemuda baju hitam yang duduk di tanah berkata dalam hati, walau diriku masih dalam musibah gila ini, tapi adalah aneh aku tidak mendengar langkah kakinya ketika datang. Dia tidak memandang padaku, tapi aku tahu kalau aku memperhatikan penuh curiga. Siapa adanya pemuda ini? Melihat raut wajah dia, 3 atau 4 tahun lebih muda dariku. Di balik wajah yang tampan, di dalam tubuhnya yang kekar, aku yakin tersimpan satu kekuatan hebat. Kalau aku boleh bertanya, siapa kau adanya dan mengapa menyendiri di tempat ini? Tidak turun berperahu ke laut, tidak bergabung dengan orang banyak di teluk. Kulihat di sana banyak meja bertebaran berbagai macam hidangan, buah-buahan dan minuman. Aku hanyalah seorang nelayan. Aku sedang tidak enak badan. Itu sebabnya aku memilih lebih baik duduk di sini. Mendengar ucapan pemuda yang duduk, pemuda yang satunya tertawa sepanjang matanya masih terus menatap ke arah teluk ketika berkata, sekali lagi kau menunjukkan sikap tidak bersahabat. Katamu kau seorang nelayan. Nelayan mana yang kulitnya putih pucat sepertimu? Pemuda berpakaian hitam yang duduk di tanah bocongkan mulutnya lalu garuk-garuk kepala. Sudah sebulan aku tidak turun ke laut. Itu sebabnya aku tampak putih karena sakit kulitku jadi pucat. Kau sendiri siapa? Mengapa memilih berada di tempat ini daripada berada di teluk sana? Siapa aku itulah yang aku tidak ketahui. Pemuda ini sedang kurang waras rupanya. Biar aku kerjai. Membatin pemuda yang duduk di tanah. Kau bilang kau tidak tahu siapa dirimu itu. Itu hebat. Kalau kutanya, apakah kau lelaki atau perempuan? Apa kau bisa menjawab? Pemuda berdiri, palingkan kepalanya, memandang tajam kepada pemuda yang duduk di depannya, lalu tertawa bergela-gela. Kau tidak buta. Kau lihat sendiri wujud keadaanku. Yang jelas aku ini seorang laki-laki, pemuda sepertimu. Sekarang zaman aneh. Lelaki suka pakai pakaian perempuan. Perempuan suka mengenakan pakaian lelaki. Bagaimana kau bisa membuktikan bahwa kau betul-betul seorang laki? Gila. Kau orang gila. Silahkan kau menganggap begitu. Nah, sekarang coba kau perlihatkan anumu padaku untuk membuktikan bahwa kau memang laki-laki, bukan perempuan. Benar-benar gila. Jangan-jangan seperti dugaanku, kau adalah seorang banci. Setan kau. Tadi kau memaki aku gila, sekarang setan. Sebentar lagi entah apa. Sebaiknya kau pergi ke teluk sana. Aku tidak suka dekat-dekat dengan orang yang tidak ketahuan laki-laki atau perempuan. Seorang yang tidak tahu siapa dirinya. Orang gila. Aku ini laki-laki tahu. Kalau begitu, coba kau buktikan. Tunjukkan padaku apa kau memang punya jembut kelutuk atau cuma punya jambu mente. Setan alas. Apa maksudmu? Jambu kelutuk atau jambu mente itu? Coba kau melorotkan celanamu ke bawah. Nanti akan ketahuan kau ini jenis jambu kelutuk atau cuma jambu mente. Jangan kurang ajar. Kau benar-benar tidak bersahabat. Si pemuda marah sekali. Dia menunjuk ke sebuah batu di sebelah kepala. Lihat batu itu. Rupanya kau mau aku membuat kepalamu seperti ini. Satu kali berkelebat, pemuda itu melesat ke udara, lalu menukik dengan tangan kanan menjotos ke arah batu. Batu besar yang kena hantaman tangan si pemuda hancur berkeping-keping. Belum lagi hancuran batu itu berjatuhan di atas permukaan pasir. Si pemuda telah berkelebat dan kembali tegak di samping pemuda satunya. Si gondrong yang duduk di tanah perlahan bangkit berdiri. Jangan-jangan anak setan ini punya maksud jahat terhadapku. Gerakanmu laksana kilat, pukulanmu hebat, dan tenaga dalammu luar biasa. Dari mana kau dapatkan ilmu kepandaian itu di sana? Aku tidak tahu. Kau tidak tahu? Siapa gurum? Tidak tahu. Aku tidak ingat. Sobat, dengar baik-baik. Aku tidak ingat semua hal ini di masa lalu. Si gondrong satunya kembali garuk-garuk kepala. Dia tidak ingat masa lalunya. Otaknya mungkin sudah dikuras setan. Setelah pandangi pemuda di hadapannya dengan tak berkedip, dia bertanya, kau punya nama? Aku tidak ingat siapa namamu. Aku utusan dari akhirat, jawab si gondrong sambil menyeringai seperti bangga. Wah, nama hebat, desis pemuda satunya sambil garuk-garuk kepala. Kau berasal dari mana? Tidak ingat. Tidak tahu. Gila, lutuk pemuda itu dalam hati. Kalau kau bernama utusan dari akhirat, mestinya kau datang dari atas langit sana. Tapi, apa kau tahu kalau akhirat itu ada 2? Satu akhirat yang disebut sorga, satunya lagi yang dinamakan neraka. Nah, kau datang dari mana? Mana aku tahu.
Jelas anak setan ini memang miring otaknya. Tapi dia berkepandian tinggi. Aku harus berhati-hati. Setelah menggaruk kepalanya sekali lagi, pemuda ini berkata, kau tidak ingat masa lalumu. Kau tidak ingat semua hal di masa silam. Jadi kau hanya ingat hal-hal yang di masa yang biasa. Jadi kau hanya ingat hal-hal di masa yang akan datang. Betul. Hal apa saja? Aku mempunyai 3 tugas besar. 3 tugas besar? Tugas apa? Kau mau memberitahu? Tentu, akan kuberitahu. Seperti aku sudah bertemu pada beberapa orang tertentu yang aku temui sebelumnya. Siapa tahu kau bisa membantu. Tugasku adalah mencari dan memburu 3 orang. Jauh-jauh datang dari akhirat tugasmu untuk membunuh orang. Siapa-siapa mereka yang hendak kau bunuh itu? Yang ditanya tidak menjawab, melainkan menunjuk ke arah teluk perang kritis. Upacara taburan bunga di tengah laut kali ini dilakukan dengan meriah. Cerah, laut yang tenang, dan angin yang bertiup sejuk membuat upacara yang dilakukan setiap setahun sekali itu berlangsung lancar. Di atas perahu besar yang diberi gabah-gabah serta berbagai macam hiasan, Sultan duduk tersenyum dikelilingi para pengawal, beberapa perwira dan puluhan pengawal. Di samping sebelah kanan tegak Patih Ki Haryo Darmo Gumpito. Meski tua, tapi masih kelihatan tegap penuh wibawa. Sambil sebilah pedang bersarung dan berhulu emas tergantung di pinggangnya, memantulkan sinar berkilauan terkena cahaya matahari. Di sebelah kiri Sultan, di atas sebuah kursi bagus yang kebesaran, duduk seorang gadis kecil berusia 10 tahun. Dia adalah Juminten Sekarwangi, cucu paling disayangi Sultan. Kehadirannya di situ seolah mewakili para penghuni keraton lainnya. Karena itu, Sultan tidak merasa risau, walau dalam upacara penting itu, permaisuri yang sedang kurang sehat, 2 anak dan 2 mantunya tidak ikut hadir. Di usianya yang sudah lanjut, bagi Sultan, sang cucu Juminten Sekarwangi adalah sumber segala kebahagiaannya. Di hadapan Sultan ada sebuah meja kecil. Di atas meja beralaskan beludru merah terletak 2 buah pusaka keraton yang selalu dihadirkan dalam setiap upacara taburan bunga di tengah laut. Pusaka pertama adalah sebilah keris emas yang gagangnya berbentuk kepala seekor burung elang jantan dengan sepasang mata merah terbuat dari batu mulia. Pusaka kedua juga sebilah keris emas lebih kecil dari yang pertama dengan hulu berbentuk kepala seekor elang betina. Sepasang matanya terbuat dari batu permata berwarna biru. 2 buah perahu mengapit perahu besar yang ditumpangi Sultan. Di atas 2 perahu pengapit ini ada 2 rombongan bermain gamelan yang tiada henti-hentinya mengalungkan tembang-tembang kesukaan Sultan. Patih Ki Haryo Darmo Gumpito menunduk sedikit dan berbisik pada Sultan. Upacara taburan sudah selesai. Kita siap kembali ke teluk. Kecuali Sultan ingin melakukan sesuatu, misalnya berkeliling sampai ke batas pusaran laut dan laut panas, laut dingin, laut panas seperti yang dilakukan tahun lalu. Kita kembali saja, Patih. Perutku sudah lapar dan cucuku si cantik, si kecil jelita ini tentu juga ingin cepat pulang, bermain bersuka-suka di keraton. Sambil berucap, Sultan mencium kening kepala Juminten Sekarwangi. Sekali dia mencium kepala cucu yang dikasihnya itu, tiba-tiba telinganya menangkap suara sesuatu di antara gema alunan gamelan di 2 perahu yang mengapit perahu besar. Patih Haryo, apa kau mendengar suara sesuatu? Tanya Sultan, hidungnya masih menempel di kepala Juminten. Saya mendengar, Sultan, dan saya sudah tahu apa yang terjadi. Ada seorang anak kecil yang duduk di kepala perahu. Perlahan Sultan angkat kepalanya lalu memandangi bagian depan perahu. Perahu besar ini di sebelah depan, mulai dari lambung sampai ke ujung, dibuat demikian rupa berbentuk sosok seorang gadis bermahkota yang tengah memegang anak panah dan melentang busur. Duduk di atas leher patung gadis memanah itu terlihat seorang anak kecil berpakaian terusan warna hitam dan keadaan basah kuyup. Pada bagian dada pakaiannya terpampang gambar seekor naga bergelung dengan kepala membesar seolah hendak menerkam. Kaki dan lengan pakaian hitamnya yang panjang demikian rupa hingga anak yang berwajah lucu ini kelihatan seperti seekor tikus besar. Anak ini duduk sambil meniup sebuah seruling, kepalanya yang berambut japri goyang-goyang. Kedua kakinya diuncang-uncang mengikuti alunan gamelan. Setiap habis meniup, dia jauhkan sebentar seruling dari mulut, lalu lidahnya dijulurkan. Dalam keadaan lain, orang yang melihat tingkah bocah ini pasti akan senyum-senyum tertawa. Namun saat itu, tentu saja tidak ada yang berani tersenyum apalagi tertawa. Anak tidak dikenal itu duduk secara kurang ajar di atas perahu yang ditumpangi Sultan, bahkan membelakangi Sultan.
Semua orang sudah dapat memastikan kalau Sultan akan menjadi marah. Namun yang terdengar saat itu justru gelak berderai Juminten Sekarwangi. Cucu Sultan ini agaknya senang melihat tingkah anak berpakaian terusan hitam yang meniup seruling itu. Setelah memperhatikan sejurus, Sultan berkata, "Seumur hidup, baru sekali ini aku mendengar tiupan seruling dipadu dengan alunan gamelan. Sedap di telinga, tapi kehadirannya kurang berkenang di hatiku. Patih, kau kenal siapa adanya anak itu?" "Ah, saya tidak kenal, tapi tidak pernah melihat sebelumnya, Sultan." "Kau bisa memberi keterangan bagaimana tiba-tiba dia berada di atas perahu ini tanpa seorang pun mengetahui?" "Ah, saya akan menyelidik, Sultan," jawab Patih. Dia memberi isyarat pada 2 orang perwira. 3 orang ini bergegas menuju bagian depan perahu. Juminten Sekarwangi melompat turun dari kursinya, mengikuti ketiga orang itu. Sultan berusaha mengejar, tapi dengan lincah anak perempuan ini menyelinap di antara para pengawal dan mendahului lari menuju bagian depan perahu besar. Sementara di bawahnya orang sibuk melakukan sesuatu, anak berbaju hitam berambut jabrik di atas sana terus saja asik meniup serulingnya, mengikuti alunan gamelan. Rombongan pemain gamelan di 2 perahu, walau merasa heran melihat kejadian itu, tapi tetap saja meneruskan permainan mereka. Karena ternyata tiupan seruling si bocah begitu enak membuat mereka terus bermain bersambut-sambutan. Kawan, hai kawan yang meniup seruling, siapa namamu? Yang berseru adalah cucu Sultan si kecil Juminten. Anak di atas sana miringkan kepalanya dan memandang ke bawah. Dia tidak menjawab tapi melontarkan senyuman dan terus meniup serulingnya. Hei, hati-hati, jangan miring-miring begitu, nanti kau jatuh, teriak Juminten kembali. Anak di atas leher patung, hentikan permainanmu, lekas turun kemari." Tiba-tiba ada satu teriakan yang keras. Yang berteriak adalah Patih Ki Haryo Darmo Gumpito. Mendengar suara teriakan si anak kembali, miringkan kepala memandang ke bawah ke arah sang Patih. Sesaat anak ini jauhkan seruling dari bibirnya. Lidahnya dijulurkan ke arah Patih Ki Haryo, lalu kembali dia meniup-niup seruling. Merasa tidak dipedulikan malah dipermainkan, dikurang ajari, Patih Haryo menjadi marah. "Anak kurang ajar, kau minta digebuk rupanya." Paman Patih. Tiba-tiba Juminten berteriak, "Jangan sakiti temanku." Dan ayo Juminten, anak ini bukan temanmu, dia anak gelandangan yang kesasar. Anak kurang ajar, jawab Patih Kerajaan. "Aku akan menyuruhnya turun. Sekali lagi, kalau dia tidak turun, akan ku tarik putus 2 daun telinganya. Awas kau anak kurang ajar." Di atas sana, si anak kecil tetap saja tidak peduli. Tiupan serulingnya malah diperkencang dan iramanya dipercepat. Para pemain gamelan yang ada di 2 perahu dan sejak tadi terpengaruh keenakan oleh tiupan seruling si bocah segera pula mempercepat alunan gamelan hingga suara Patih Kerajaan yang berteriak-teriak marah tenggelam tidak terdengar. Juminten Sekarwangi tertawa-tawa dan berjingkrak-jingkrak. Sementara Sultan tekap kedua telinganya. Bocah kurang ajar, dampar Patih Ki Haryo. Dia memberi isyarat pada seorang perwira di sebelahnya. "Naik ke atas sana, lemparkan anak itu ke dalam laut." Perwira yang diperintahkan kebetulan bertubuh gemuk buntal, bermuka bundar seperti bola. Paman Patih, teriak Juminten, "Jangan sakiti anak itu, aku ingin berteman dengannya." "Dengar, dan ayo Juminten, anak ini tidak pantas menjadi temanmu. Kau adalah cucu raja." "Aku tidak peduli, aku ingin sekali berteman dengan dia," teriak Juminten. Patih Ki Haryo Darmo Gumpito jadi hilang akal menghadapi cucu Sultan itu. Juminten dirangkulnya lalu digendong dan dibawanya ke tempat Sultan. Tapi si gadis cilik ini menggigit tangan Patih Haryo. Selagi Patih Haryo menjerit kesakitan, Juminten merosot turun ke arah depan perahu kembali. "Cucuku Juminten!" Panggil Sultan. Patih Ki Haryo yang kesakitan usap-usap kedua tangannya lalu berteriak pada rombongan penabuh gamelan di perahu kiri dan kanan. "Hentikan permainan kalian! Hentikan!" Mendengar teriakan dan melihat kemarahan sang Patih, semua pemain gamelan segera hentikan permainan masing-masing. Di atas sana, si anak berpakaian serba hitam masih meniup serulingnya. Ketika dia menyadari sirnanya suara gamelan, dia turunkan tangannya yang memegang seruling lalu memandang ke arah perahu kiri dan kanan. Kenapa berhenti? Aku lagi enak-enaknya, ayo main, teriak si anak. Dia tiup serulingnya kembali, tapi tidak seorang pun pemain gamelan berani menabuh peralatannya. Si anak akhirnya berhenti meniup seruling. Pada saat itu, perwira gemuk yang diperintahkan sang Patih tengah merangkak sepanjang kayu patung. Sikapnya yang seperti beruk memanjat itu membuat banyak orang menahan tawa. Begitu sampai di dekat si bocah, dia segera ulurkan tangannya untuk mencekal leher. Sadar kalau ada orang di belakangnya, anak ini berpaling. Melihat tangan hendak menyambar dirinya, cepat-cepat anak ini bersurut mundur dan naik ke bagian kepala patung yang lebih tinggi sambil mencibarkan lidahnya pada perwira. "Anak kurang ajar, kau mau lari kemana?"
Penasaran, perwira gendut itu terus mengejar. Sebenarnya saat itu lututnya sudah gemetar karena gamang. Namun di bawah sana Pati Ki Haryo terus berteriak-teriak agar dia segera menangkap anak kecil itu. Sesaat kemudian si anak telah sampai di bagian kepala patung yang paling tinggi. Tak ada lagi bagian tempat untuk bersurut. Sementara dari bawah perwira gemuk terus merangkak naik. Melari kemana? Hahaha. Kupatahkan batang lehermu sekarang. Perwira itu menggertak si anak, tapi si anak bukannya takut, malah sambil terus mencibirkan lidahnya, tangan kirinya dilambai-lambaikan agar perwira yang mengejarnya itu naik dan mendekat lebih cepat. Begitu si perwira berada sejarak seuluran tangan darinya, anak kecil ini tusukkan sulingnya ke bawah ketiak sang perwira. Orang ini menggeliat karena kegelian. Jahanam, berani kau mempermainkan aku? Teriak perwira itu marah sekali. Karena tak dapat menjangkau, ditambah oleh rasa kalap, maka setelah maju lebih dekat, dia langsung kirimkan tamparan ke muka anak itu. Tamparan perwira gendut berkelebat. Si bocah tundukkan kepala lalu serulingnya menyusup ke depan. Kali ini menusuk ke bawah ketiak satunya dari sang perwira. Lalu terjadilah hujaman tusukan tiada hentinya. Tusukan-tusukan seruling itu tidak mencenderai si perwira, namun membuat dia kegelian setengah mati. Tubuhnya yang gemuk besar itu berguncang kian kemari. Sebentar miring ke kiri, miring ke kanan, atau terjerembab ke depan. Dari mulutnya tiada henti terdengar jeritan-jeritan kegelian. Orang banyak di tiga perahu menahan nafas, walau ada yang tak dapat sembunyikan senyumannya. Sebaliknya, Juminten Sekarwangi tertawa gelak-gelak melihat apa yang terjadi ketika si bocah menusuk dan menggeletarkan ujung serulingnya di pangkal paha perwira itu. Si gemuk ini tak tahan lagi. Dia menjerit keras tanpa sadar kedua tangannya diangkat. Tubuhnya menggeliat karena tak memegang apa-apa lagi. Maka tak ampun sosoknya jatuh ke bawah. Ah, celaka! Ah! Perwira itu menjerit sekali lagi. Di saat yang tegang itu otaknya masih bisa bekerja. Daripada jatuh ke atas geladak perahu, dia memilih jatuh masuk ke dalam laut. Piur! Tubuh gemuk itu lenyap ke dalam air. Juminten tertawa panjang. Anak di atas sana ikut tertawa lalu dia membuat gerakan berputar-putar pada leher patung. Di lain kejap, tubuhnya melayang ke bawah dan tahu-tahu, hebat sekali. Anak ini sudah berada di depan Juminten. Mula-mula cucu Sultan Inter ini terkejut dan bersurut mundur. Tapi setelah sadar siapa yang tegak di hadapannya, Juminten lalu tertawa keras. Teman, kau bukan saja pandai meniup seruling, tapi pandai melompati. Namaku Juminten, aku cucu raja. Siapa namamu, teman? Namaku Jelek, Jawab si anak. Jelek atau tidak, kau harus memberitahu. Desak Juminten sambil memegang tangan si anak dan menggoyang-goyangkannya. Namaku Naga Kuning. Kadang-kadang orang memanggilku naga kecil atau naga cilik. Namamu aneh, tapi tidak jelek seperti katamu. Juminten perhatikan gambar naga di dada pakaian hitam si anak. Namamu Naga Kuning, pantas. Sampai-sampai pakaianmu ada gambar naganya. Cucu Sultan itu ikut tertawa. Tapi tawanya lenyap begitu ada satu tangan menariknya.